Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur ya, masih sehat. Tetap sehat, terus sehat dan terus berkarya pastinya. Ya. Ya. Jangan sampai kalah dengan kondisi, ya. Harus kita siapkan untuk terus berkarya. Ya, kalau sekarang ya tentunya pastikan protokol kesehatan, ya. Pastikan protokol kesehatan. Ada isu ini itu sudah nggak usah terlalu banyak dipikirin. Ya, yang penting terus berkarya, ya, beribadah sebagai upaya sebagai manusia kita kita gunakan protokol kesehatan COVID-19, ya. Alhamdulillah, keluarga muda Indonesia yang berbahagia, semoga semua sehat, ya. Saya ingin ngobrol aja yang sederhana, ya. Tadi pagi ada yang nanya ke saya, "Dok, bagaimana sih cara mencegah agar anak-anak Indonesia itu nggak ada lagi yang sulit membaca?" Gitu. Ini jadi stres sekali katanya ibu-ibu, ya, kalau anaknya sudah lulus dari TK, udah lulus dari TKB, ya, terus kemudian anaknya belum bisa membaca. Gitu. Anaknya belum bisa membaca, dan padahal untuk masuk kelas 1 itu anaknya harus membaca. Wah, ini memang seru, ya. Sisi yang lain mengatakan bahwa anak membaca itu bukan prioritas guru TK, ya. Sementara untuk masuk di sekolah SD syaratnya harus bisa membaca. Wah, seru juga nih. Kenapa demikian? Alasannya teman-teman guru SD, ya, harus bisa baca, Dok. Karena itu nanti jadi syarat untuk bisa menjalankan seluruh aktivitas belajar mengajar di SD, gitu, ya. Oke. Sebenarnya nggak perlu lempar-lemparan. Nggak perlu lempar-lemparan. Guru TK, loh, ini harusnya SD, ya. Guru SD lah, ini harusnya tugas anak bisa membaca, ini guru TK. Kenapa nggak perlu lempar-lemparan? Yang asik sebetulnya kalau kerjasama, ya, kerjasama. Ada satu fondasi yang harus dipenuhi. Saya ulangi, ada satu fondasi yang harus dipenuhi oleh para guru-guru TK agar anak-anak bisa membaca dengan baik. Oke, ya. Ada satu skill, ada satu sarana, ada satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru-guru SD kelas 1 agar bisa mengaktifkan sirkuit membaca otak anak ini. Ya, kita tahu bahwa membaca itu adalah aktivitas otak. Oke, ya, membaca itu adalah aktivitas otak. Maka di Instagram saya kan ada rahasia otak baca anak usia dini. Nah, teman-teman harus belajar itu, ya. Harus tahu tuh rahasianya. Ya, ini lebih spesial ini para guru-guru TK, ya, guru TK lebih spesial itu TK, ya, TKA, TKB, ya, harus paham itu. Guru kelas 1, kelas 2 harus paham tentang rahasia otak baca anak usia dini. Gitu. Mudah-mudahan bisa ikut, ya, semua, ya, itu kajian-kajian itu. Nanti kajiannya kita menggunakan program kuliah online spesial, ya, kuliah online plus, ya. Kuliah online plus itu kalau teman-teman ikut, ya,
itu belajarnya 1 minggu. Kadang-kadang bisa kalau molor bisa sampai 10 hari biasanya belajarnya. Ya, jadi para peserta belajar itu kita bagiin dulu ya, rekaman videonya kita bagiin, rekaman materinya itu dalam bentuk video, kemudian teman-teman nikmati ya, pelajari betul-betul ya, ulangi, putar lagi, ulangi gini terus cocokkan dengan kondisi lingkungan gini terus kemudian itu proses belajarnya itu kurang lebih 6 sampai 7 hari gitu ya. Selesai itu ngirim pertanyaan ya. Kemudian hari ke-8-nya baru kita buka kelasnya, prioritas kelasnya bukan lagi menjelaskan panjang lebar tentang rahasia otak baca anak usia dini, tapi lebih fokus kepada diskusi ya, lebih fokus pada tanya jawab. Terus materinya materinya sudah dibaikin dari awal, Anda perhatikan. Nah, kenapa ini harus dimiliki? Biar teman-teman gini lah ya, ada satu kebiasaan yang seringkali muncul pada diri kita itu sebagai orang tua, itu kebiasaan mademin api, meledak gitu, terus terbakar baru dimademin. Maksudnya dokter, para ibu-ibu itu ya, para orang tua akan kebingungan pada saat anaknya ya udah 6 tahun, 7 tahun belum bisa baca, itu baru bingung tuh. Oke ya. Lah emangnya enggak, kalau cara pengasuhan dan pendidikannya bagus, anak-anak usia 7 tahun, anak-anak usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah bisa baca. 6 tahun terakhir itu sudah bisa baca. Alhamdulillah anak-anak saya usia 3 tahun bisa baca. Ya, belum mengerti sih. Ya, untuk memahami kan harus ada prefrontal cortex. Untuk memahaminya harus ada satu bagian yang ada di depan sini namanya prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex itu lahirnya nanti kan bisa distimulus, bisa dilatih itu di usia sekitar 5,5, 6 tahun, 6,5 ya, itu ya sekitar itu. Oke ya. Tapi bisa baca, bisa. Bisa baca. Tapi sudah ngerti belum? Gitu ya. Belum. Ya, anak usia 3 tahun yang baca gitu aja. Apa maksudnya belum mengerti, karena memang untuk mengetahui, untuk memahami apa yang dibaca itu perlu rangkaian otak lagi yang salah satunya namanya si prefrontal cortex. Ya. Izin ya, sengaja pakai gelas besar. Ya. Minum air yang banyak. Minum air itu patokan gampuang gitu ya, 30 cc kali berat badan ya. Kalau berat badan Anda 60 ya, 1 hari berarti kali 30 berarti 1,8 liter gitu ya. Saya agak tinggi dikit gitu ya, berarti harus 2 liter lebih nih. Oke, seker ya sudah. Alhamdulillah. Akhirnya teman-teman. Nah, memang otak itu, manusia itu tidak dilahirkan untuk ahli membaca, memang enggak. Ya. Tapi perangkat-perangkatnya otak itu ada. Cuma untuk bisa menjadikan manusia itu bisa membaca, itu perangkat-perangkatnya itu perlu diaktifasikan. Ya, perlu diaktifkan, perlu diaktifasi ya, melalui rangsangan. Di beberapa area, di beberapa otak itu ada untuk memicu munculnya fonologi, kata-kata. Ya, no, itu kalau tidak dirangsang ya nggak bisa. Oke ya, ada itu di area misalnya temporo parietalis ya, terus bagian frontal, bagian inferior, itu daerah-daerah urusan itu. Ada bagian oksipito, bagian oksipital, hubungan oksipital dengan temporal, itu juga ada, itu hubungannya untuk
visual kata, visual huruf gitu ya. Jadi kalau kita itu membaca dengan bisa melihat, itu kemampuan membacanya jadi lancar. Nah, itu harus diaktifasi. Oke. Nah, yang pertama teman-teman, para orang tua ini harus paham. Harus paham bahwa harus paham bahwa membaca itu adalah aktivitas otak. Ini yang harus dipahami. Membaca itu aktivitas otak. Terus otak manusia itu tidak diciptakan untuk langsung langsung bisa membaca tanpa anda latih gitu ya. Enggak. Oke. Kalau untuk jalan kaki ya itu diciptakan ya. Manusia bisa manusia itu langsung dibiarkan gitu, kalau proses tumbuh dan berkembangnya normal ya pasti bisa jalan kaki. Tapi untuk untuk membaca ini, otak memang tidak diprogramkan untuk langsung bisa membaca. Itulah tonton ya. Oke, maka membaca itu dimasukkan dalam satu proses berpikir tingkat tinggi. Nanti ujung-ujungnya dia akan satu gerbong dengan kemampuan berbahasa dan seterusnya. Oke, ini harus dipahami nih oleh orang tua, terutama teman-teman yang punya anak sekarang usia 2 tahun gitu. Ya, 1 tahun, 2 tahun. Nah, piranti-piranti otak itu ya seperti nama-nama bagian parietal ya, terus kemudian otak lobus parietalis, lobus frontalis bagian inferior ya gitu ya, area-area angular di daerah sini itu para orang tua, apalagi guru-guru TK harus paham ini, serius harus paham. Ya, teman-teman nanti lihat ya, yang punya sekolah-sekolah TK, kalau guru-guru Anda itu paham tentang bagaimana otak anak-anak usia dini itu bekerja, belajarnya, kalau dia belajar otaknya bagaimana ya gitu ya. Kalau anak-anak usia dini itu menyanyi, otaknya bagaimana, anak-anak usia dini ini membaca buku, otaknya bagaimana, gitu kan. Mana lebih bagus otaknya untuk perkembangannya, nonton TV atau nonton YouTube atau membaca buku gitu. Nah, kalau paham jadi jos gitu. Lu serius, ada praktek. Kalau enggak, ada bilang dokter Amir enggak. Dan nanti anak murid Anda itu loh lebih berkualitas, saya yakin ya gini. Karena apa? Karena Anda mengajar lebih yakin lagi gitu. Ada pijakan ilmiahnya yang Anda bisa gunakan, gitu. Sehingga Anda bisa yakin, gitu. Kalau Anda bisa yakin mengajar karena tahu bahwa pijakan belajar mengajar itu adalah otak, ya. Anda bisa menjelaskan kepada orang tuanya, ya, bagaimana otak itu bekerja. Canggih, gitu ya. Suatu ketika ada orang tua, anaknya itu nggak mau belajar lewat jalan titian, itu nggak mau sama sekali. Nangis gini. Hanya gurunya bujuk gini. Akhirnya bisa dituntun. Padahal harusnya sudah lewat, ya. Harusnya usianya udah lewat ya. Masa kelas 1 nggak bisa lewat jalan titian, gitu. Masa akan masuk kelas 1. Jadi usia 6 tahun masuk ke 7 tahun ya gitu ya, mau masuk kelas 1, masa lewat jalan titian nggak bisa, takut gitu. Padahal kalau nggoling di jalan titian juga nggak berisiko ya, paling cuma gangguan keseimbangan aja, masa takut gitu. Nanti ada masalah kan gitu. Nah, para guru tersebut bisa menjelaskan apa sih pentingnya latihan anak usia 6 tahun itu, yang 6 tahun ini lewat jalan titian. Padahal latihannya jangan 6 tahun, pas di sekolah di kelompok bermain sudah bisa dilatih. Karena apa? Karena keseimbangan itu kan aktivitas daripada otak kecil cerebellum yang usianya cerebellum itu mateng. Cerebellum mateng itu di usia 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 bulan kok, 6 tahun.
Jadi ketika guru TK-nya itu menjelaskan dengan benar, Bu, gitu ya, begitu pentingnya anak itu bisa melewati jalan titian. Artinya apa? Otak keseimbangannya dia bekerja dengan bagus. Otak keseimbangan itu letaknya di belakang sini loh, Bu. Ya, dikelola oleh yang namanya otak kecil. Nah, otak kecil itu kalau sudah dilatih seimbangnya bagus ya, dia akan bermanfaat sangat luar biasa ya untuk membangun kecerdasan tingkat tinggi lagi. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar keseimbangan, Bu. Kan hebat tuh. Akhirnya SPP sekolah Anda pasti naik tuh. Loh iya. Gitu ya teman-teman ya. Kembali ke otak baca. Di status saya kan ada tentang rahasia otak baca anak usia dini ya. Itu menjawab tantangan dari para ibu-ibu nih. Anak-anak ini kok banyak usia 6 tahun kok belum bisa baca ini gimana sih, Dok, sebetulnya? Ada apa ini? Gizi yo cukup kan gitu-gitu. Ini ada apa nih? Nah, gitu ya. Sesungguhnya gimana sih, Dok, baca itu apa langsung dikursusin? Kagak gitu. Latihan membaca itu Anda mulai usia 1 tahun Anda sudah mulai rintis. 1 tahun sudah mulai rintis. So 1 tahun mulai rintis, otaknya apa yang dirintis, latihan ini, gitu ya. Oh ya Mbak Eka, terima kasih. Latihan ini. 1,5 tahun, 2 tahun, terus dilatih itu. Nanti ujuk-ujuk. Anak Anda ketika usia 3 tahun, 3,5 tahun, 4 tahun, tahu ngambil majalah langsung dibaca. Oke ya, nggak ngerti bacaannya, nggak ngerti sih, tapi sudah bisa baca. Nanti begitu masuk 4 tahun, hipokampusnya sudah mulai matang terus ya. 6 tahun prefrontal cortex sudah matang, sudah mulai. Ya biasanya anak-anak, anakku itu usia 4 tahun, 5 tahun kok seperti orang dewasa aja, Dok. Ya, kata sekitarnya banyak orang dewasa kalau itu. Anak-anak itu kan pintar sekali. Usia 4 tahun itu kan pintar sekali mengcopy paste. Ya, 2, 3, 4 tahun itu copy paste pintar banget. Kalau di sekitarnya banyak ibu-ibu, gitu kira-kira di sekitar banyak ibu-ibu yang cerewet apa ya dia pasti cerewet. Ya. Tapi apakah dia otaknya sudah seperti orang dewasa? Ya belum, gitu ya, karena masih proses dan tumbuh dan berkembang. Jadi teman-teman, mengasuh dan mendidik anak itu proses. Anda harus sabar di situ. Kita harus sabar, harus proses, ya. Nggak langsung jreng-jreng langsung jadi. Apalagi Anda kursusin langsung jadi, ya. Itu mah darurat kan gitu ya. Ya, apalagi kalau bisa di kursus anaknya nggak bisa Anda bentak-bentak, jadi berantakan tampaknya. Misalnya ya gitu ya. Nah, jadi ini harus harus dipahami ya. Memang kita ini tidak dilahirkan dengan kemampuan untuk membaca. Setiap orang tidak dilahirkan untuk kemampuan membaca. Maka dari itu proses membaca itu harus dilatih. Kenapa harus dilatih? Kenapa harus dilatih? Karena proses membaca itu melibatkan beberapa area otak yang bekerjanya bareng. Ya, membangun fonasinya, membangun mengucapkan kata-katanya, pas tidak, gitu ya. Membaca juga ada hubungannya dengan piranti baca, piranti suara, ya, giginya gimana, dan seterusnya, biar kalau membacanya jelas, gitu ya. Oke. Kalau piranti wicaranya bagus ya, nanti membacanya pasti bagus, ya gitu ya. Tapi kalau membacanya ternyata belum bagus, kok piranti wicaranya kok bagus, berarti ada masalah, kurang latihan, bisa jadi. Ya. Jadi banyak sekali dileksia itu ya, banyak sekali yang kita dapatkan sebetulnya kurang latihan aja. Ya, kurang latihan. Sehingga anak-anak keberanian mengungkapkan kata ini juga penting, teman-teman. Oke ya, teman-teman ya. Jadi para orang tua
ini harus paham betul ya gini ya. Saya akan berusaha memberikan satu materi yang sesuai dengan permintaan para emak-emak gitu ya. Menjabarkan, menyederhanakan proses membaca itu sulit pol. Serius, sulit pol. Ya, susah sekali maksud saya, karena memang ribetnya luar biasa, gitu ya. Cuma meskipun ribetnya luar biasa, saya jamin para mak-mak, para bunda-bunda, keluarga bunda Indonesia akan paham. Terus kemudian apa yang Anda akan lakukan? Gitu, apa yang Anda lakukan kepada anak-anak yang usia 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun, ya gitu ya. Kalau ini teman-teman kawal dengan baik, anak-anak 3 tahun, 3 tahun setengah sudah bisa membaca. Ya. Sampai ada beberapa teman-teman yang lain itu membuat konsep membaca tanpa membaca, gitu ya. Ya boleh-boleh aja. It's okay, saya bilang membaca tanpa membaca. Coba saya lihat kayaknya masih perlu penyempurnaan ya gitu ya. Tapi masih sudah oke sih. Menurut saya sudah oke. Tapi beberapa hal perlu penyempurnaan, dan saya yakin sekali kalau para ibu-ibu ini paham ini. Oh, nanti ibu-ibu bisa mengeluarkan jurus-jurus jitunya gitu ya. Bagaimana jurus jitu untuk anak-anak jadi memiliki kecakapan membaca. Oke ya, akhirnya nanti ujung-ujungnya membaca cepat dan seterusnya ya. Keluarga muda Indonesia yang dirahmati Allah ya, materi ini sekali lagi materi lumayan ya. Nanti kita akan memahami bagaimana cara kerja otak anak balita itu gimana sih? Cara kerja otak baca anak balita itu gimana sih? Terus Anda juga perlu bagaimana sih membangun fondasi otak baca itu agar betul-betul kokoh. Karena apa? Karena kita terlahir tidak terprogram dengan bisa membaca. Gitu kan. Ya, makanya ini harus harus diatur, gitu, harus dilatih. Oke ya. Terus kemudian yang terakhir, bagaimana Anda mengaktifasi daripada otak baca itu. Dan, apa kira-kira latihan? Permainan. Bagaimana anak bermain, bagaimana fasilitas-fasilitas anak bermain itu juga menentukan anak-anak akan memiliki kecakapan membaca atau tidak. Oke. Ada seorang anak usia 4 tahun ya, belum bisa membaca. Setelah kita cek semua, piranti bicaranya normal semua. Oke. Tumbuh kembang otaknya normal semua. Gini. Terakhir saya bilang, ibu terlalu males. Ibunya terlalu males. Benar, ternyata ibunya sibuknya luar biasa. Anak ini diserahkan kepada pembantu ya gitu ya. Nah, pembantu ini ada yang baik, ada yang kurang baik tentunya ya. Yang kurang baik, yang penting anaknya aman-aman aja kan gitu kan, untuk anaknya bisa membaca dan seterusnya, itu urusan belakangan kan bisa jadi gitu kan. Efeknya apa? Latihannya untuk membaca akhirnya kurang. Nah, kalau sudah usia 9 tahun, 10 tahun memang agak repot tuh untuk mengajari anak membaca. Selain kadang-kadang anak merasa malu ya, karena masa usia 9 tahun kok belum bisa membaca kan gitu kan. Tapi kalau lihat angka bisa dok, ya itu kurang diasah aja. Angka 100 itu dia bilang 100. Gitu. Angka 1000, 1000. Oke ya. Dia tahu, dia bisa bunyi itu. Oke ya. Ya, jadi teman-teman, ayo kita belajar, sekali lagi belajar biar paham tentang ini, sehingga biar paham tentang bagaimana sih proses otak baca anak itu agar bisa hidup, sehingga anak-anak kita itu membaca itu hal yang biasa, hal yang mudah gitu ya, bukan membuat ibu-ibu stres gitu ya. Oke ya. Semoga bermanfaat ini sharing malam hari ini ya, rahasia otak baca anak usia dini ya. Ini kita akan sharekan memang dalam bentuk program khusus ya. Sekali lagi program khususnya itu kita akan bagikan dulu materinya ya. Terus teman-teman eksplorasi, aduk itu materi ya selama 7 hari. Oke.
hari ke-8 kita nge-zoom. Nah, gitu ya. Selesai itu, kayak ini program ini mungkin ya 1-2 kali aja ya. Sesudah itu nanti masuk di program keluhan ya. Ya, keluhan pakai banyak menggunakan WA dan voice note. Oke ya, ada yang bertanya nih, yang gabung nih. Ada yang bertanya, saya jawab. Oke, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat dan khusus untuk anak-anak balita, ya mudah-mudahan balita-balita kita itu untuk menjadi anak-anak generasi robbani itu yang tangguh, cerdas dan akhlak mulia itu kan harus dibangun dari kecil, kan gitu kan. Salah satu kriteria anak-anak cerdas adalah gitu ya, ya bisa membaca dengan lebih cepat, hasil bacaannya dia bisa pahamin, kayak gitu ya. Selesai membaca, nanti bagaimana sih latihan menandai bahwa anak-anak itu bisa memahami membaca? Ya itu untuk kelas 2, kelas 1 sudah bisa dilatih sih. Di TKB sebenarnya sudah bisa dilatih, ya. Dilatih kita ngobrol untuk mengetahui apakah anak paham atau tidak, gitu ya. Nanti lebih dalamnya kita ikut kita diskusi bareng aja di kelas ya, di kelas kuliah online plus ya, sehingga anak-anak kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, cerdas dan akhlak mulia. Terima kasih, saya Dr. Amir Susdi dari Sekolah Neuroparenting. Insya Allah sharing malam ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.